Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Fujiana. Saya adalah calon relawan Bimba. Di video ini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait tugas video 2 program kebimbaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan nantinya akan berdampak ketika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba atau yang disebut dengan membimbakan. Nah, jadi pada dasar hukum metode Bimba ini terbagi menjadi dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada hak anak. Dalam belajar Bimba AYUEO, anak akan mendapatkan hak bermain dan mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan juga sejalan dengan tujuan nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Selain ayat ketiga, di dalam 7 nilai dasar ayat kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak di sini menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba, karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Maka dari itu, untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar dan cara yang digunakan adalah dengan membimbing. Bimbingannya di sini seperti apa? Yaitu bimbingan dalam proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang menyenangkan bagi anak itu kembali lagi kepada hak anak, yaitu bermain dan berpendidikan. Dalam metode Bimba, kita akan memberi pembelajaran yaitu bermain sambil belajar. Nah, ketika orang dewasa tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak anak akan tidak terpenuhi. Jadi dampaknya orang dewasa akan merampas hak anak. Kemudian dalam hukum metode Bimba yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Dalam teori ini terdapat 3 hukum belajar yaitu the law of fact, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, dari ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat. Nah, apa itu minat kuadrat? Yaitu ketika proses yang menyenangkan akan terus-menerus diulang, kemudian akan merasa mampu dan dia merasa senang. Hal itu menyenangkan, jadilah kesinambungan, maka akan menghasilkan minat kuadrat atau minat yang menggelora. The law of effect atau hukum sebab akibat. Makna dari the law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Maka dari itu, dalam hukum sebab akibat ini, jika proses menyenangkan, maka akan diulang. Begitu juga sebaliknya, jika proses tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang atau bahkan ditinggalkan. Hukum yang kedua, the law of exercise atau hukum latihan. Makna dari the law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu pada anak. Dalam hukum ini dijelaskan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus atau rangsang dan respon atau reaksi akan menjadi kuat bila digunakan. Hal ini dilakukan semata-mata karena adanya latihan. Jadi ketika kita selalu mengulang-ulang kegiatan, maka yang akan terjadi adalah semakin diulang, semakin dilatih, maka akan semakin mampu dan menyenangkan. Hukum yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan. Makna dari the law of readiness adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan dan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri anak tersebut. Seorang akan tumbuh rasa bahagia dan berdampak sukses pada dirinya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Jadi bermain di Bimba itu melakukan permainan yang konstruksif atau bertahap dan edukatif yang ada di kurikulum. Jadi bermain di Bimba AYUEO itu menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba AYUEO.
Lalu apa saja kegiatan bermain sambil belajar di Bimba? Yaitu yang pertama, memastikan suasana belajar aman dan nyaman bagi anak. Yang kedua, anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat belajar atau fun learning umum. Kemudian yang ketiga, anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat baca atau fun learning Bimba. Nah, yang keempat, jangan lupa melakukan evaluasi tujuan utama, apakah anak sudah senang bermain sambil belajar selama proses membimbakan berlangsung atau belum. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Dalam metode Bimba memiliki 3 metode utama atau 1 metode penunjang. Ketiga metode utama tersebut adalah Fun Learning, Small Step System, dan Individual System. Nah, sedangkan 1 metode penunjang itu yaitu Variation Skill. Pada Fun Learning, yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan pada anak. Jadi tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa. Motivator harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Kemudian dilihat dari small step system, yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Kemudian yang ketiga ada individual system, yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Jadi pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak yang berperan sebagai subjek belajar. Artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Jadi sebagai motivator, kita berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajar semakin hari semakin menggelora, serta memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yang terakhir ada variation skill, yaitu di mana kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam variasikan antara aspek belajar dengan kegiatan bermain, yaitu meliputi kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Kemudian yaitu kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Dan yang terakhir, kemampuan psikomotor, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Adapun manfaat yang didapatkan oleh orang dewasa ketika menerapkan metode Bimba, yaitu dengan proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Jadi hal ini disebut dengan the law of effect. Kemudian, jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan, sehingga anak semakin mampu dan terampil. Nah, hal ini juga disebut dengan the law of exercise. Jadi, jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Jadi, ini disebut dengan the law of readiness. Kemudian, jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat atau minat menggelora, sehingga akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia berdampak sukses. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dan bahagia? Nah, bahagia di sini merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, maka dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Jadi, agar bisa bahagia dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan. Yang pertama itu beriman, kemudian berbuat baik, dan yang ketiga belajar. Tujuan metode Bimba dari fun learning sendiri yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik pada anak. Jadi anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan senang dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang dalam belajar. Adapun manfaat jika orang dewasa menerapkan metode Bimba dengan proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Nah, hal ini berhubungan dengan adanya fun learning dan bahagia. Baik, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.